Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatihah Bismillah Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Hasan Isma fi Ibrahim al-Bajri Isma Hasan al-Walid Habib Abdullah bin Ma'asul Aqqas نافعنا الله به وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal Yang lalu kita sudah membahas sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah bersifat wujud. Orang yang ngaji sifat-sifat Allah, kalau ditanya secara mudah apa bedanya adanya Allah dan adanya makhluk? Makhluk ada, Allah juga ada. Bedanya apa? Secara hukum kita bisa menjawab adanya Allah wajib, adanya makhluk jaiz. Itu gampang. Nah kalau yang nggak ngaji, ya nggak bisa menetapkan bedanya Allah dan makhluk secara hukum. Pokoknya Allah mah segala-galanya. Segala-galanya bagaimana maksudnya? Kalau kamu ngaji, kamu akan tahu, oh Allah itu wujudnya wajib. Wujud yang wajib yang bagaimana? Wujud yang tidak pernah
dijumpai tiadanya. Kalau wujud yang jaiz, wujud yang pernah dijumpai tiadanya dan boleh dijumpai adanya. Kalau wujud yang wajib, wujud yang tidak pernah dijumpai tiadanya, hanya dijumpai adanya. Itu batasan kita mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud mau dimaknai zat atau wujud mau dimaknai sifat, itu tidak menjadi kewajiban bagi orang awam untuk mengetahuinya. Itu cukup bagi orang-orang yang ngaji secara terperinci pada sifat-sifat Allah, maka dia perlu mengetahui derajat wujud ini berstatus sebagai sifat atau sebagai zat. Tapi bagi kita yang masih awam cukup mengetahui Allah itu adalah zat yang bersifat wujud. Kalau ditanya zat itu apa? Zat itu pokoknya perkara atau ainnya perkara. Sifat itu apa? Sifat itu cabangnya atau sesuatu yang melaziminya, sesuatu yang berdiri pada perkara yang lain atau si zat itu sendiri. Contohnya sifat kayak apa? Contohnya sifat sifat itu dimengerti sesuatu yang tidak pernah berdiri sendiri, namanya sifat. Contohnya apa? Contohnya kayak apa? Kolong. Kamu tahu kolong? Hah? Kolong. Ini meja ada kolongnya enggak? Hah? Meja ada kolongnya. Pernah enggak kamu lihat kolong sendirian gitu? Enggak ada mejanya gitu. Kolong doang. Pernah? Hah? Ada? Ada kolong sendirian gitu, ada nggak? Itu namanya sifat, menunjukkan kolong itu nggak bisa berdiri. Lah meja namanya zat. Di meja itu ainnya yang digantungin sama sifat. Kalau kolong sifatnya. Jadi kolong itu selalu ngikutin meja. Tapi kalau meja nggak butuh sama kolong. Contohnya apa? Kalau meja bawahnya isinya laci semua, ada kolongnya nggak? Nggak ada. Tapi kalau mau ada kolong harus ada mejanya. Jadi meja itu zatnya digambarkan, kalau kolong itu adalah sifatnya. Jadi nggak ada sifat yang tidak berdiri pada zat. Kolong itu ya bisa apa saja, mau kolong kursi, kolong mobil, kolong meja, kolong apa saja. Selalu kolong itu berdiri pada sesuatu. Contoh lainnya apa sifat? Putih. Putih ya sifat tuh. Mau putihnya peci, putihnya baju, putihnya buku, namanya sifat. Kalau pecinya zat, kalau putihnya sifat. Artinya sesuatu yang nggak pernah berdiri sendiri. Lah buktinya apa? Kalau putih itu sifat, peci itu adalah zat,
Peci itu nggak harus warnanya putih, bisa aja peci itu hitam. Artinya peci nggak butuh sama putih gitu loh. Tapi putih butuh sama sesuatu, karena putih nggak bisa muncul tanpa adanya zat gitu. Jadi yang mau kita bahas apa? Yang mau kita bahas adalah sifat-sifat Allah. Kenapa? Dengan kamu mengetahui sifat-sifat Allah, kamu akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sifat itu adalah alamat untuk mengenali zat. Kamu bisa mengenali sesuatu karena adanya sifatnya. Ada orang itu apa? Zat. Sifatnya mana? Ya gantengnya, putihnya, tingginya, itu namanya sifat. Kamu mau kenal ini orang ini namanya si Abdullah, orang ini namanya Ahmad, orang ini namanya Sugeng. Untuk bedain dari mana? Sifatnya. Jadi kalau kamu kenal sifatnya, maka akan kenal orangnya. Kalau nggak kenal sifatnya, ya nggak kenal orangnya. Lah, untuk kenal Allah itu nggak cukup kenal namanya, perlu kenal sifat-sifatnya. Makanya tiap orang Islam wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Hukum mengetahuinya itu wajib. Artinya kalau sampai nggak tahu, seminim-minimnya hukumnya dosa. Kalau sampai nggak kenal sifat-sifat Allah, nanti kamu nggak bisa bedain mana yang jadi sifat Allah dan mana yang bukan sifatnya Allah. Makanya seringkali ada orang salah mensifati Allah, seperti ngomong Allah ada di atas, Allah ada di mana-mana. Ini salah mensifati Allah karena nggak kenal mana yang seharusnya jadi sifat Allah, mana yang seharusnya jadi sifat makhluk, gitu loh. Hanya dengan ngaji tauhid kamu akan tahu, oh ini loh sifat yang wajib bagi Allah, ini loh sifat yang mustahil bagi Allah. Kamu akan tahu tuh. Jadi kalau kamu nggak ngaji tauhid, kamu nggak akan tahu mana sifat yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah. Di sifat yang wajib pertama kita ketahui adalah Allah itu zatnya bersifat wajibul wujud. Zatnya Allah itu wajib adanya. Kalau zatnya kita jaiz adanya. Buktinya apa? Dulu kita nggak ada, sekarang ada, nanti ya boleh aja kembali tiada. Jadi wujudnya kita itu, zatnya kita boleh bersifat wujud, boleh juga bersifat adam. Adam itu artinya tiada. Adam itu bil ain, artinya tiada. Kalau Adam bil alif itu Nabi Adam. Beda nih. Kalau Adam bil ain itu artinya tiada. Jadi yang pertama sudah kita kaji kemarin adalah Allah zatnya bersifat wajibul wujud. Yang kedua, zatnya Allah itu wajibul qidam. Apa qidam itu? Huwa, yang namanya qidam, fi haqqihi ta'ala, bagi Allah qidam apabila menjadi sifatnya Allah, menjadi sifat zatnya Allah, itu artinya adalah adamu awaliyatil wujud, yaitu
sifat yang menunjukkan bahwa tidak ada permulaan pada wujudnya, bahwa zatnya Allah itu tidak ada permulaannya. Jadi qidam apabila menjadi sifatnya Allah mau menunjukkan bahwa zatnya Allah itu bersifat qidam, berarti zatnya Allah itu tidak ada permulaannya. Wa in syi'ta qulta, boleh juga kamu katakan adamu iftitahil wujud, atau tidak ada pembukaannya, atau tidak ada awalnya. Ini apabila qidam menjadi sifatnya Allah. Wa fi haqqi ghairihi, adapun qidam apabila menjadi sifatnya yang lain, kama fi qaulihim hadza bina'un qadimun, seperti perkataan orang mengatakan bangunan ini adalah bangunan yang qadim. Berarti qadim atau qidam itu bisa menjadi sifat Allah, bisa menjadi sifat selain Allah. Seperti wujud. Wujud itu bisa jadi sifat Allah, bisa jadi sifat selain Allah. Tinggal nanti dibedakan hukumnya, gitu. Dibedakan maknanya. Karena keterbatasan bahasa kita. Karena bahasa kita terbatas, maka namanya bisa sama, tapi maknanya harus berbeda, gitu loh. Kalau nggak bisa membedakan maknanya gimana? Ya nanti jadinya bisa sama antara yang menjadi sifat Allah dan yang jadi sifatnya makhluk. Qadim yang menjadi sifatnya makhluk itu artinya seperti perkataan hadza bina'un qadimun, ini bangunan ini adalah bangunan yang qadim, artinya bangunan yang tulil muddah, bangunan yang sudah lama. Ini bangunan yang dari dulu, gitu. Disebut namanya bangunan qadim atau bangunan kuno. Rumah ini rumah kuno, artinya rumah yang sudah lama umurnya, sudah panjang usianya, gitu loh. Lah, qadim yang maknanya begitu itu tidak boleh menjadi sifatnya Allah. Kadang orang salah mensifati. Kalau ditanya Allah itu sama makhluk, ya duluan Allah, gitu loh. Allah itu mau udah dari dulu, dulu banget tuh. Kalau makhluk ya belum banget dah. Kalau Allah dulunya banget. Berarti kalau dulunya tambah banget, tuanya tambah banget berarti. Jadi Allah udah tua banget. Ini mengartikan qadim dengan arti seperti itu tidak boleh pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau qadim mau jadi sifat Allah, harus artinya tidak ada permulaannya atau tidak ada awal bagi wujudnya. Kalau qadim menjadi sifat kita, justru ada awalnya, gitu maksudnya.
Kalau bangunan yang udah dari dulu berarti bisa dihitung waktunya. Kalau waktunya bisa dihitung berarti ada permula. Ini umurnya berapa? Oh 1000 tahun. Berarti sebelum 1000 tahun ada apa enggak ada? Berarti dia bermula adanya 1000 tahun yang lalu, gitu loh. Maka Allah itu wujudnya enggak ada permulaannya. Kalau wujudnya makhluk, wujudnya sesuatu yang diciptakan, pasti ada mulanya, pasti ada awalnya, pasti ada pembukaannya. Kapan nih adanya? Mau kapan saja, mau dulunya seberapa lamanya, pasti ada permulaan. Oh matahari dihitung oleh para ilmuwan, oh 1.000.000 tahun yang lalu, oh 1.000.000.000 tahun yang lalu. Mau berapa miliar saja pasti ada. Sebelumnya gimana? Ya belum ada loh. Berarti dia adanya baru. Lawannya qadim apa? Baru. Artinya baru itu tadinya enggak ada, muncul jadi baru. Itu baru muncul. Tadinya enggak ada, terus muncul jadi sesuatu yang kemunculannya atau wujudnya itu baru muncul disebut barang baru. Kemunculannya ada permulaannya, namanya barang baru. Jadi selain Allah semuanya itu baru. Selain Allah semuanya itu ada permulaannya. Mau mulanya itu tahun kapan saja, mau sudah ada tahun, mau belum ada tahun, pasti ada mulanya. Nah, kalau kita ngomong, oh munculnya ini tahun belum ada, nyebutnya gimana? Ya sebelum Masehi, gitu aja. Kalau setelah ada tahun, setelah Masehi. Oh 3000 tahun sebelum Masehi. Oh 5000 tahun sebelum Masehi, gitu aja. Mau kapan saja bisa dihitung waktunya. Ini pengertian qadim bagi Allah dan bagi makhluk. Jadi harus beda-beda ini. Namanya sama, sifatnya sama, tapi maknanya berbeda, gitu loh. Kalau qadim jadi sifat Allah, artinya tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Wa dhabitu binisbatin, maka yang menjadi dhobit atau batasannya ketika dinisbatkan, ketika disandarkan, fa idza qala kullu man kana qadiman min abidi fa huwa harun atikun man lahu abidihi sana man lahu indahu sanatun. Ada seorang mengatakan begini, pembantuku yang sudah lama maka akan aku bebaskan. Kalau dulu kan zamannya perbudakan tuh, budakku yang sudah lama akan aku bebaskan. Lama itu batasnya berapa? Oh, man lahu indahu sanatun, yang mana dia sudah berusia setahun. Oh, kalau dia sudah usianya setahun, sudah ikut saya setahun, maka dia akan aku bebaskan. Jadi perkataan pembantuku atau hambaku atau budakku yang sudah lama, lama itu kan ada batasannya. Berapa lamanya? Oh, yang sudah ikut saya setahun, saya bebaskan. Lah, lama ini maknanya
sesuatu yang punya jangka waktu. Berarti keberadaannya terbatas oleh waktu. Sebelum setahun gimana? Belum jadi hambaku. Berarti dia jadi hamba ada permulaannya, ada awalnya. Nah, yang demikian ini jadi batasan bahwa tiap-tiap yang namanya lama itu mesti ada jangka waktunya. Lah Allah enggak begitu, Allah enggak ada jangka waktunya. Maka ketika nisbatnya pada Allah, qadim ini enggak boleh diartikan lama banget, pakai banget enggak bisa. Karena mau lamanya banget seberapapun, ketika disebutkan lama pasti ada permulaan, pasti ada awalnya. Lah kalau Allah itu ada awalnya, berarti Allah itu tadinya nggak ada, terus jadi adalah. Nongolnya dari mana? Nongol sendiri, apa ditongolkan sama yang lain? Ya dong. Oh kalau Tuhan mah muncul sendiri, Bib. Nah kalau makhluk diciptakan. Nggak ada sesuatu muncul sendiri, nggak ada. Orang bisa tahu celing gitu nongol sendiri gitu. Kayak Mr. Bean aja nongol sendiri gitu. Itu mah khayalan, nggak ada. Orang yang punya pikiran nyata, pikirannya waras, nggak akan bisa mempercayai ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Sesuatu yang nongol dengan sendirinya nggak ada. Sesuatu nggak mungkin bisa nongol sendiri. Maka Allah itu wujudnya memang aslinya ada gitu loh. Bukan tadinya nggak ada terus jadi ada, bukan. Kalau makhluk memang tadinya nggak ada, terus kok jadi ada sekarang? Ya dimunculkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Itu bahasa yang mudah untuk bisa kita pahami. Andai kamu mengikuti pahamnya orang-orang filsafat, orang-orang ateis, orang-orang yang enggak mengimani tentang keberadaan Tuhan, akan mengatakan alam ini muncul dengan sendirinya. Alam ini enggak diciptakan oleh Tuhan. Lah kalau alam ini enggak diciptakan Tuhan, coba tanya bagaimana cara munculnya gitu. Bingung dia. Makanya orang filsafat sampai sekarang masih berdebat tentang cara munculnya. Kata yang satu caranya begini, kata yang satu terakhir pokoknya ada sesuatu yang tahu-tahu jadi titik, titiknya atau berkembang gede, lama-lama meledak. Titiknya dari mana kok muncul titik? Udah titik melar lagi, bagaimana melarnya? Ini pikirannya nggak bisa nyampe untuk bisa merekayasa cara kemunculan alam. Nah, kalau kita kan jelas gimana cara munculnya manusia. Allah ciptakan dari tanah, selesai. Tanah diciptakan Allah, kun fayakun, jadi manusia. Nah mereka enggak, karena enggak percaya Tuhan, direkayasa. Tadinya mah nyamuk berkembang jadi monyet berkembang jadi, itu nyamuk dari mana? Tahu muncul nyamuk. Di Quran dijelaskan bagaimana Allah menunjukkan bahwa aku ciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar kamu bisa berpikir. Nggak mungkin kalau muncul sendiri jenisnya bisa kalau muncul sendiri jenisnya pasti sama semua. Ini ada muncul sendiri tapi jenisnya ada laki. Ini gimana cara bedainnya? Pikirannya yang waras gitu loh maksudnya. Jadi ada kelompok-kelompok yang tidak mengakui keberadaan Tuhan,
maka mereka akan blunder, akan berputar-putar sendiri, kebingungan ketika ditanya bagaimana cara alam ini muncul, bagaimana alam ini bisa eksis, bisa ada di jagat ini ketika dia tidak diciptakan. Jadi qadim itu wajib kita imani menjadi sifatnya Allah, bahwa Allah itu wujudnya tidak ada permulaannya. Memang Allah itu aslinya ada. Maka disebut tadi yang pertama apa? Wujudnya, zatnya Allah bersifat wajibul wujud. Memang Allah itu wajib adanya. Artinya apa? Tidak pernah tiada. Nah, kalau kita tadinya pernah tiada, terus jadi berarti wujudnya ada permulaannya. Maka yang namanya qidam atau qadim yang menjadi sifatnya kita itu adalah punya batasan, sesuatu yang disebut lama atau dia terkena pada jangka waktu. Wa huwa fi istilahil mutakallimin haqiqatun fil awal majazan fisani wa fi istilahil lughawi bi aksihi. Maka pendapat ini yang membedakan, yang asli itu qadim itu jadi sifatnya Allah atau jadi sifatnya makhluk. Aslinya itu qadim itu aslinya sifat Allah atau sifatnya makhluk. Kalau menurut orang-orang mutakallimin, para ahli kalam, itu qadim itu ya menjadi sifatnya Allah secara hakikat. Hakikatnya qadim itu ya haknya Allah. Kalau pada haknya kita namanya majazan. Kita disebut qadim itu hanya majaz gitu loh. Aslinya qadim itu haknya Allah. Kayak wujud itu ya aslinya haknya Allah. Lah kok kita disebut wujud? Majazan. Aslinya apa kita ini? Diwujudkan. Yang asli wujud siapa? Ya hanya Allah. Selainnya Allah diwujudkan gitu. Lah qadim ya begitu. Qadim itu aslinya ya haknya Allah. Ketika kita kalau disebut qadim itu majazan. Artinya justru bukan tidak ada permulaan, justru itu hanya majaz saja disebut qadim, tapi maknanya ada permulaannya. Wa fi istilahil lughawiyyin, bagi ahli bahasa, bi aksihi, justru sebaliknya, qadim itu aslinya sifat kita. Dulu itu aslinya sifat kita. Kalau pada Allah justru itu majazan. Allah itu disebut qadim itu majaz, artinya tidak berawal. Ini hanya istilah penggunaan bahasa. Mau itu majaz, mau itu asli, yang penting kamu ngerti penempatannya. Kalau pada Allah itu artinya tidak berawal, kalau pada kita artinya berawal atau ada mulainya. Wasohi, adapun pendapat yang benar, annahu yajuzu itlaqul qadim alaihi ta'ala, bahwa boleh saja menisbatkan, menetapkan sifat qadim pada Allah Subhanahu wa ta'ala li thubuti dzalika bil ijma', atas pendapatnya para ulama.
Jadi para ulama berpendapat sepakat bahwa boleh seseorang itu menisbatkan sifat qadim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wuruduhu fi ba'dil riwayah. Dan justru ada hadis, ada wurudnya, ada hadis yang menceritakan di dalam ada beberapa riwayat yang menyatakan Allah menyatakan dirinya bersifat qadim. Wa tahqiq, dan yang nyata annal qadim wal azali bimakna wahid wa huwa ma la awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Ada bahasa lain selain bahasa qadim, namanya azali. Ini dalam istilah orang-orang bahasa atau orang-orang mutakalimin juga mengenal namanya bahasa azali. Azali dan qadim secara hakikat itu dua kata satu makna. Ada dua sebutan, mau disebut qadim boleh, mau disebut azali boleh, tapi maknanya satu. Apa itu maknanya qadim atau azali? Wa huwa ma la awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan kana. Sesuatu yang tidak ada permulaannya, baik itu wujudnya ataupun tiadanya. Wujudnya Allah qadim boleh, atau wujudnya Allah azali boleh. Karena ngomong qadim ya artinya enggak berawal, ngomong azali juga artinya tidak berawal. Wakila, ada yang mengatakan lagi qadim khasun bil wujudi. Ada yang mengatakan lagi qadim itu khusus hanya untuk perkara yang wujud. Wal azali a'ammu, adapun azali itu lebih umum, untuk perkara yang wujud boleh dan untuk perkara yang tiada juga boleh. Makanya kalau ditanya begini, Allah itu wujudnya tidak ada permulaannya, maka disebut qadim. Ada yang nyebut pula apa? Azali. Nah, katanya begini, lah kamu sebelum kamu wujud itu ada apa enggak ada? Enggak ada. Lah enggak adanya kamu ada permulaannya enggak? Kapan? Itu adanya. Kalau enggak adanya, mulai kapan kamu itu dulu tiada? Hah? Enggak ada? Berarti yang tidak ada mulainya ada dua tuh. Wujudnya Allah yang enggak ada mulainya, tiadanya kita juga enggak ada mulainya. Kan sebelum kita diwujudkan, kita disebut apa? Tiada. Lah, tiadanya mulai kapan? Enggak ada mulainya. Lah itu tiadanya kita yang enggak ada mulainya itu disebutnya qadim atau bukan, gitu loh. Lah, ada yang ngomong
boleh disebut qadim, boleh disebut azali. Ini yang menyamakan antara qadim dan azali. Nah, bagi pendapat yang lain dibedakan. Oh, kalau qadim itu khusus untuk menyebutkan, mensifati perkara yang wujud saja. Jadi qadim itu hanya untuk wujudnya Allah, gitu loh. Nah, kalau yang perkara tiada disebutnya azali, gitu. Jadi azali itu lebih umum, mau nyebut yang wujud ya boleh, mau nyebut yang tiada juga boleh. Kalau qadim khusus untuk perkara yang wujud. Jadi kalau tiadanya kita boleh nggak disebut qadim? Nggak boleh. Ini kata pendapat yang kedua. Kenapa? Karena tiada itu bisanya disebut hanya dengan azali. Itu loh. Ya. Oh, tiadanya makhluk, sebelum makhluk diwujudkan tiadanya itu azali, tidak ada permulaan. Lah mulai kapan kamu tiada, mulai kapan? Ya nggak ada mulainya. Nah, tiada yang nggak ada mulainya disebut namanya azali. Jadi segala perkara yang ketiadaannya itu tidak ada permulaannya, maka dia disebut azali. Ini contohnya ini, jadi biar kamu gampang ngerti. Oh, ada dua sebutan untuk sesuatu yang tidak ada permulaannya. Perkara yang wujud ya bisa ditemukan tidak ada permulaannya. Contohnya siapa? Wujudnya Allah. Sesuatu yang tiada juga bisa ditemukan tidak ada permulaannya, kayak ya tiadanya kita sebelum wujud. Kalau adanya kita ada permulaannya. Tapi kalau tiadanya kita tidak ada permulaannya. Terus wa alaihi yakunu bainahuma umuman wa khususon bil itlaq li'annahuma yajtami'ani fil wujud kadzati ta'ala wa qudratihi wa yanfarul azali fi adamin kal baqa wal mukhalafal hawadis. Menurut pendapat yang kedua, maka sifat-sifat Allah yang namanya azali dan qidam itu bisa disebut umuman wa khususon. Disebut sifat yang punya status untuk mensifati sesuatu yang umum atau sesuatu yang khusus. Kalau qadim apa itu? Khusus. Khusus perkara yang wujud-wujud saja, yang zat-zat saja, yang boleh disifati dengan sifat qadim atau yang wujud-wujud saja. Kalau azali umum, yang wujudi boleh, yang adami juga boleh. Nah, di antara sifat Allah yang 20 yang mau kita pelajari, itu ada sifat yang statusnya sifat itu disebut sifat adami namanya, bukan sifat wujudi. Ada sifat Allah yang statusnya wujudi, ada sifat Allah yang statusnya adami. Adami itu maknanya sifat yang derajatnya nggak bisa dilihat pakai mata, namanya sifat adami. Sifat Allah tapi status derajatnya nggak bisa dilihat pakai mata. Kita juga punya sifat itu, sifat yang derajatnya nggak bisa dilihat pakai mata. Ada sifat kita yang bisa dilihat pakai mata. Kayak contohnya apa?
putih, ganteng, itu bisa dilihat pakai mata. Ada sifat kita yang nggak bisa dilihat pakai mata. Contohnya apa? Baru. Hah? Apa namanya? Gelas ini baru. Baru itu apa? Baru itu apa? Ya yang bagaimana baru itu? Sifat yang bagaimana yang disebut baru itu? Sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada, namanya baru. Lah, gelas ini baru, tapi barunya nggak bisa dilihat, cuman bisa dipahami loh. Kalau gelas ini gelas yang baru, gitu. Kalau putihnya bisa dilihat, bundernya, tingginya. Kalau barunya namanya sifat bangsa adami, gitu loh. Sifat yang ada pada gelas tapi derajatnya nggak bisa dilihat, hanya bisa difahami, namanya subutiyah, bukan wujudiyah, gitu loh. Jadi ada dua sifat tuh, sifat subutiyah sama sifat wujudiyah. Sifat subut itu sifat yang ditemukan pada gelas. Kalau sifat wujudiyah, sifat yang ada pada gelas. Baru ada lagi banyak sifat yang subutiyah pada gelas ini banyak. Apa contohnya? Di atas. Di atas itu cuma bisa dipahami doang, nggak bisa dilihat. Yang dilihat apanya? Ya gelasnya. Gelas ini ada di kanan saya, nggak bisa dilihat, hanya bisa dipahami. Gelas ini ada di timur. Timur bisa dilihat, namanya diapain? Dipahami. Jadi ada sifat yang kita tetapkan pada Allah, yang derajat sifat itu namanya sifat subutiyah, hanya ditetapkan tapi nggak bisa sampai derajat dilihat. Ada sifat Allah nanti yang derajat sifatnya sampai bisa dilihat. Contohnya sifat apa yang bisa dilihat? Sifat Allah yang bisa dilihat hanya ada 7: Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini 7 sifat, namanya sifat wujudiyah, yang derajatnya kalau nanti kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan semuanya berjumpa dengan Allah, maka kamu akan bisa melihat 7 sifat ini pada dirinya Allah. Allah itu berkuasa, Allah itu berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara. Kayak kamu lihat saya lah, kamu bisa melihat saya ini orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang berbicara. Kamu bisa lihat tuh. Nah, nanti kalau kamu dibuka hijabnya, lihat Allah, akan lihat sifat-sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat wujudiyah. Nah, sifat yang lain namanya sifat subutiyah. Hanya bisa ditemukan, dipahami, tapi nggak bisa dilihat. Contohnya apa? Qadim. Qadim itu hanya bisa dipahami. Kalau Allah itu wujudnya tidak berawal.
Paham kira-kira? Nyambung? Nyambung apa bingung? Jadi lihatnya pada kita aja. Pada kita juga ada dua macam keadaan. Ada keadaan sifat pada kita yang bisa dilihat, ada keadaan sifat yang nggak bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat itu perlu ditanyakan. Kayak gimana, kamu sehat? Nanya nggak kamu? Kalau bisa lihat, ya nggak usah nanya. Gara-gara nggak bisa dilihat, kamu nanya, gitu loh. Itu namanya sifat yang nggak bisa derajatnya dilihat, gitu loh. Ada sifat yang bisa derajatnya dilihat, hingga kamu nggak perlu nanya lagi sama seseorang. Putihnya, gantengnya, tingginya, laki-lakinya, perempuannya. Kamu nggak usah nanya, kamu laki perempuan, perlu nanya kamu? Ya nggak perlu nanya, karena kamu bisa tahu ini laki, ini perempuan. Ini ada sifat yang derajatnya bisa dilihat, ada yang derajatnya nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat namanya wujudiyah, yang nggak bisa dilihat namanya subutiyah. Lah, kembali tadi, yang wujudiyah pada Allah disebutnya qadim, gitu. Yang subutiyah bisa dua, disebut apa? Azali boleh, disebut qadim juga boleh. Jadi azali itu umum, mau nyebut yang wujudi boleh, yang adami juga boleh, gitu loh. Tapi kalau qidam atau qadim khusus nyebut yang wujudi, khusus nyebut yang bisa dilihat. Kayak contohnya sifat apa? Wahdaniyah, sifat mukhalafah lil hawadis. Gelas ini beda dengan meja. Ini gelas kan punya sifat beda, juga punya sifat sama. Gelas sama gelas sifatnya apa? Sama. Kalau gelas sama meja beda. Lah beda itu bisa dilihat nggak? Yang dilihat apanya? Yang kamu lihat dari gelas beda itu apanya? Ya wujudnya gelas yang bisa kamu beda itu dipahami. Oh, gelas dengan meja itu ya beda. Kalau gelas bundar, meja lonjong, sifat bedanya hanya bisa dipahami, gitu. Bukan derajatnya bisa dilihat, gitu. Sama juga sifat yang bisa dipahami. Makanya pada Allah sifat beda atau mukhalafah itu disebut namanya azali, gitu. Aslinya begitu. Bukan disebut qadim menurut pendapat yang membedakan. Kalau menurut pendapat yang nggak bedain, mukhalafah itu disebut qadim ya boleh, disebut azali juga boleh. Ini hanya perbedaan dalam penamaan. Jadi jangan kamu fokuskan, ini hanya beda dalam menamai, agar wawasan kamu ngerti. Oh, kalau ada yang nyebut azali boleh, oh nyebutnya qadim boleh. Yang penting kamu tahu derajatnya. Oh, sifat-sifat Allah itu ada dua macam derajat yang utama nanti. Ada derajatnya sifat yang bisa dilihat, ada derajat sifat yang nggak bisa dilihat. Ada derajat sifat yang cuman bisa dipahami, ada derajat sifat yang sampai bisa dilihat. Yang bisa dilihat berapa sifat? Hanya 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, alam. Ya, kamu lihat saya lah, Habib lagi ngomong, Habib ngelihat,
Habib denger, kamu bisa tahu tuh, bisa lihat kalau saya bisa ngomong. Nanti kalau kamu melihat Allah juga akan tahu Allah bicara, Allah melihat, Allah menciptakan langit bumi. Kamu akan lihat, oh Allah Maha Pencipta, oh Allah Maha Kuasa. Akan lihat ketika kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sifat yang kedua yang kita bicarakan hari ini adalah sifat qidam. Jadi qidam itu derajatnya apa? Subutiyah, bukan wujudiyah. Qidam yang jadi sifatnya Allah itu artinya tidak ada permulaannya. Qidam yang jadi sifatnya kita itu ada permulaannya. Nanti ada lagi nih perkataan yang lain. Qidam itu bisa diartikan waktu, juga bisa diartikan duluan. Ini banyak yang salah juga. Kalau ditanya adanya Tuhan dan adanya makhluk duluan mana? Duluan mana? Hah? Makhluk dan Tuhan duluan mana? Oh, duluan Tuhan. Terus ada, kalau kamu ngomong duluan Tuhan, berarti Tuhan dan makhluk itu sebangsa, sederajat, gitu loh. Kayak contohnya apa? Anak kamu yang pertama dan anak kamu yang kedua duluan mana? Tapi kan sama-sama anak dua-duanya, sederajat, gitu loh. Hari Senin sama hari Selasa duluan mana? Tapi kan sederajat, sama-sama hari, gitu loh. Angka 1 sama angka 2 duluan mana? Tapi kan sederajat, sama-sama angka, gitu loh. Maka nggak boleh kamu katakan Allah itu duluan baru makhluk, nanti sederajat jadinya. Seakan-akan Allah itu munculnya duluan baru kita muncul belakangan. Maka nggak boleh dikatakan kalau Allah dan makhluk itu duluan Allah. Ini jadi pemahaman yang umum. Coba kamu tanya orang di luar, kamu mancing dah, Tuhan dan makhluk duluan mana? Ya duluan Tuhan, mesti begitu. Padahal tidak bisa dihubungkan, gitu loh. Karena adanya Tuhan itu nggak ada permulaannya, adanya makhluk yang bisa dihubungkan ya yang bermula dengan yang bermula, gitu mestinya. Baru bisa kamu ngomong duluan mana. Kalau nggak bermula dan yang bermula kamu hubungkan, ya nggak berhubungan harusnya. Kalau Nabi Adam dan Nabi Ibrahim duluan mana? Lah boleh begitu, karena sederajat, sama-sama ada permulaannya, gitu loh. Malaikat sama manusia duluan mana? Boleh, kenapa? Sama-sama ada permulaannya, gitu loh. Tapi kalau Allah dan makhluk duluan mana? Ya nggak bisa kamu hubungkan. Karena yang satu nggak berawal, yang satu jadi nggak bisa dihubungkan begitu. Ini banyak orang salah paham tentang ini, hingga dengan mudahnya dia ngomong Tuhan mah lebih dulu adanya, baru berarti sederajat dong nanti. Seakan-akan Tuhan dan makhluk itu sebangsa, gitu. Jadi qadim itu kalau pada kita ada dua pengertian. Ada qadim yang artinya waktu yang lama, ada qadim yang maknanya mendahului,
gitu. Bapak dan anak duluan mana? Duluan baru imam dan makmum duluan mana? Baru. Itu boleh sederajat itu. Lah, kalau Tuhan dan makhluk ya nggak bisa kamu jadikan duluan karena nggak sederajat. Ya, jadi kodim itu punya 3 pengertian. Kidam yang pertama namanya zamani, yang artinya dulu. Yang kedua namanya idhofi, mendahului yang lain. Yang ketiga namanya hakiki, ini kidamnya Allah namanya. Yang kedua ini nggak boleh pada Allah. Yang pada Allah hanya satu, namanya kidam hakiki gitu. Kalau pada makhluk 2, bisa kidam zamani, bisa kidam idhofi gitu. Makanya kamu sering ngomong, gua makan dulu deh baru tidur, gua mau makan dulu deh baru keluar, gua makan dulu deh baru belajar. Makanya ada yang dikerjakan dan ada yang akan muncul berikutnya. Itu namanya sederajat sebangsa. Nah, kalau pada Allah ya nggak bisa kamu katakan sederajat. Nah, kalau ada orang yang nyeleneh, dulu itu artinya nggak cuman zaman, bisa artinya idhofi, sandaran. Kalau gua makan dulu pas sekarang, itu dikira zaman doang dulu itu. Padahal dulu artinya nggak cuman zaman, bisa juga dulu artinya mendahului gitu loh. Gua makan dulu, makan sekarang. Ya, makan sekarang, masa makan dulu gimana? Dulu udah nggak ada yang dulu, yang ada sekarang. Lah, dulu itu artinya bisa 2, bisa zaman, bisa mendahului. 2 makna ini tidak boleh menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu ditanya nanti udah bisa menjelaskan tuh kayak ginilah. Masjid ini ada yang bangun. Yang bangun namanya siapa? Tukang. Ya. Tukangnya sama masjidnya duluan mana? Lah itu kamu kepancing akhirnya. Padahal nggak ada hubungannya. Karena masjid ini mau ada nggak ada, tukangnya tetap ada gitu loh. Nggak ada hubungannya. Alam ini mau ada nggak ada, Tuhannya tetap gitu loh. Mau dia bangun masjid ya dia tukang, mau dia nggak bangun masjid dia tetap tukang gitu. Memang nganggur doang gitu. Jadi jangan diartikan, ya duluan tukangnya baru nongol masjidnya, nggak begitu. Yang boleh dikatakan duluan kalau dia sederajat. Kayak contohnya imam sama makmum gitu. Duluan mana? Baru makmum. Sederajat. Kalau nggak ada imam, nggak ada makmum gitu. Kalau nggak ada makmum, ya nggak ada imam. Imam siapa dia? Imam Samudra. Gitu loh. Karena kedua-duanya itu sandaran gitu loh. Juga kalau nggak ada anak,
ya nggak ada bapak. Kamu sebelum punya anak disebut bapak enggak gitu. Makanya sederajat gitu, makanya sama-sama kemunculannya segandengan. Lah Allah nggak bisa begitu. Oh, sebelum ada alam dia bukan Tuhan. Lah siapa namanya bukan Tuhan? Gitu loh. Kayak tukang. Sebelum bangun masjid ini ya dia tukang, punya keahlian membangun, cuman belum kelihatan jadi tukang. Setelah dia ngerjain masjid baru, oh ternyata pinter loh dia gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh sama pemahaman orang umum yang salah paham tentang mensifati Allah. Namanya sama tapi maknanya berbeda. Jadi sama-sama disebut Qadim, tapi kamu nggak boleh ngartiin kalau Allah itu adanya duluan atau Allah sudah lama. Jadi dua ini nggak boleh pada Allah. Duluan yang nggak boleh, sudah lama yang nggak boleh. Terus kalau Allah disebutnya apa? Kalau ngomong Allah itu ya dari dulu, maknanya nggak berawal. Ya, ini sifat yang harus kita pahami, yang jadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sambung insyaallah sifat yang berikutnya, yaitu sifat baqo insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.